Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bertemu dalam Sabda Sadik pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya Tuhan yang menerang kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan rindukan melalui firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih Bapak, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sabda Sadik pagi hari ini terambil dalam Yohanes 14 ayat 1-4, saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Janganlah gelisah hatimu. Ayat ini mengingatkan kepada murid-murid dan kepada kita untuk senantiasa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, sekalipun kita belum melihatnya, mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi Tuhan rindukan kepada setiap kita untuk kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya dan beriman bahwa Dia ada buat hidup kita. Dia senantiasa hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, ditinggal pergi seseorang yang sangat dekat dengan kita, pasti akan merasakan sedih. Pasti kita akan kehilangan. Tetapi kalau kita mengetahui tujuan kepergian orang tersebut, orang yang dekat dengan kita adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan kita, sekalipun sedih kita pasti akan merelakan mereka pergi. Mungkin anak-anak kita pergi meninggalkan kita untuk tujuan sekolah. Kita tahu tujuannya itu untuk kebaikan dan kebahagiaan anak kita dan kita. Sehingga kita akan merelakan mereka pergi. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengalami seperti itu. Mereka mengetahui Tuhan Yesus akan pergi. Sehingga mereka sedih dan gelisah di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus mengetahui, merasakan kesedihan mereka. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, tujuan dari kepergian Tuhan Yesus meninggalkan mereka adalah untuk menyiapkan tempat buat murid-murid dan buat kita. Saudaraku, Tuhan sangat mengenal kita. Di mana kita mempunyai sifat, salah satunya adalah takut. Rasa takut seringkali ada di dalam kehidupan kita. Mungkin takut dengan masa depan kita. Mungkin takut apa yang akan kita makan dan minum. Mungkin takut kematian akan menjemput kita. Ketakutan-ketakutan itulah yang membuat kehidupan kita menjadi gelisah dan khawatir. Dalam Filipi 4 ayat 6 berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tidak khawatir dan kita tidak takut, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Oleh karena itu, kematian orang-orang yang percaya sesungguhnya bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena merupakan awal kehidupan baru, di mana kita menerima penggenapan firman Tuhan dan iman pengharapan kita bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Di dalam ayat 3 dikatakan, aku akan datang kembali, mengacu kepada kedatangannya yang kedua kali. Janji Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, bukan saja berlaku bagi murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga berlaku bagi kita orang-orang yang percaya dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi hendaklah kita saat ini tetap percaya, beriman kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak dan panggilan Tuhan, maka janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Marilah kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menyatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang. Tuhan memampukan kita untuk melakukannya sampai Dia datang yang kedua kalinya, dan kita layak masuk ke dalam tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Di mana Dia berada, di situ kita ada. Matius 24 ayat 13, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.